Kau sangat tidak pantas untuknya. Lihatlah dirimu. Apa kau tidak punya kaca di rumah? Makinya. Diam. Jayden bereaksi sebelum Chika. Padahal Chika yang emosi sudah hampir meledak dengan kalimat itu. Jaga ucapanmu di sini. Lantang Jayden emosi. Kalau kau sampai mengatakan satu kata pun tentang Sofia, maka itu artinya kau akan berurusan denganku. Chika gugup. Dia melirik Jayden tanpa mengubah posisi kepalanya. Tidak mungkin. Batin Chika. Dia merasa bahwa kalimat Jayden lebih dari itu. Ada sebuah rasa yang diketahui oleh Chika. Rasa yang menyenangkan, tetapi juga sangat memusingkan. Kenapa kemeja Nona kotor? Pelayan menyambut Sofia menatap heran. Semua baik-baik saja kan Nona? Tanyanya dengan nada khawatir. Iya, aku baik-baik saja. Hanya ada sedikit insiden tadi. Tapi tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sofia berlari menaiki tangga dengan cepat. Aduh, sialan. Kau tak punya mata, Daniel menghardik. Rumah ini bukan taman bermain, dan kau tidak boleh seenaknya berlari-lari seperti ini di sini. Sofia mendongak, mengusap pantatnya yang sakit. Bukannya membantu dirinya, Daniel malah tak sabar memarahinya. Daniel memperhatikan kemeja Sofia yang kotor. Semakin meradanglah pria itu melihat penampilannya istrinya saat ini. Apa kau sudah gila? Kau berjalan ke sana kemari dengan pakaian seperti ini? Daniel berdecak. Cara sederhana untuk menjadi manusia saja. Istrinya tidak lolos. Bahkan pembantu di rumah ini jauh lebih bagus daripada penempelan saat ini Sofia. Pantangnya. Sofia bangkit. Ada insiden tadi, makanya kemejaku sampai kotor seperti ini. Daniel tampak teraju. Pria itu menyenggol bahu Sofia. Kalau aku sampai melihatmu dengan pakaian seperti ini lagi, jangan salahkan aku. Kalau aku langsung menyobek pakaianmu itu, paham? Sofia bergidik ngeri. Ancaman Daniel sungguh tidak lucu. Memangnya pria ini bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Sofia lalu mengusap tengkuknya. Mengingat Daniel yang dengan sedikit gila, tentu hal seperti ini mungkin saja. Terlebih, Daniel tidak peduli padanya. Mempermalukan Sofia pasti adalah hal yang sangat mudah bagi pria itu. Sofia melucuti pakaiannya satu persatu, melemparnya ke keranjang yang berada di kamar mandi. Langkahnya pelan, menuju bathtub yang sudah terisi air hangat. Aroma green tea yang merebak memberikan ketenangan bagi Sofia. Sofia menggulung rambutnya yang panjang. Air bathtub meluap saat dia masuk ke dalamnya. Hela nafasnya panjang. Seakan beban yang dia rasakan sangat berat. Ya, memang sangat berat. Tidak hanya 1 atau 2 hari, dia harus berbohong sepanjang hidupnya. Berpura-pura bahwa hubungannya sangat baik. Melelahkan. Sofia membasuh leher dan pundaknya. Air mata tiba-tiba mencelos tanpa izinnya. Sofia menangis, merintih, dan dia sendiri. Tiada ada siapapun menjadi tempat sandaran. Kalaupun dia bercerita, apakah keadaannya akan berubah? Sementara Sofia sudah tahu jawaban apa yang akan diberikan oleh ayahnya, pun dengan mertuanya. Mereka meminta Sofia bertahan tanpa mendengarkan apa yang sangat ia inginkan. Entah sampai kapan dia akan seperti ini. Sofia ingin semua berakhir dengan cepat, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara itu terjadi. Tok 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 tok. Nona, makan malam sudah siap. Ketukan di pintu membuat Sofia membasuh wajahnya. Oke, Bi, balas Sofia. Gadis itu mengambil handuk. Tidak ada jalan baginya. Sofia hanya bisa menghadapi apa yang sudah Tuhan rencanakan. Menghadapi segala rintangan yang ada di depan matanya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Sofia turun. Rumah Daniel sangat besar dan luas. Tetapi rumah itu terlihat sangat kosong dan sepi. Tuan Daniel sedang ada urusan di luar, Nona, lontar Hendra. Ada satu pelayan wanita dan juga Hendra di ruang makan. Pelayan wanita itu melayani Sofia, sementara Daniel melaporkan hal yang menurut Sofia tidak penting. Apapun yang dilakukan Daniel, dia tak peduli, mau ada urusan ataupun hal lainnya.
Sophie masa bodoh. Lagi pula urusan itu pasti tak jauh dari bersenang-senang dengan wanita yang entah dipungutnya dari mana. Bukankah kemarin Daniel sudah menunjukkan bagaimana sikapnya yang sebenarnya? Sophia melalap makanannya dan hanya 7 suap dia berhenti. Perutnya sudah kenyang. Akhir-akhir ini Hendra sudah memperhatikan bagaimana nonanya makan. Kini dia tahu kenapa nonanya terlihat lebih kurus. Maaf Nona, apakah Nona sedang diet? Tanya Hendra. Sophia menyeka bibirnya dengan kain bersih. Tidak. Lalu kenapa Nona makan sangat sedikit? Saya perhatikan Nona tidak pernah makan lebih dari 7 suap. Hendra menghitungnya. Sophia sedikit terkejut. Jadi Hendra memperhatikannya dengan sangat teliti. Sampai hitungan seperti itu. Hendra tahu. Apakah Nona sedikit sakit atau aku baik-baik saja Pak Hendra? Tanda Sophia. Dia tidak membutuhkan dokter. Tidak pula membutuhkan ahli gizi. Sophia menatap kursi-kursi yang kosong. Tidak ada siapapun yang namanya makan. Dia makan sendirian. Dan sendirian hanya mengingatkannya akan betapa maling nasib yang dia miliki. Sophia bangkit dari tempat duduknya. Kapan Daniel pulang? Tanyanya yang membuat Hendra menatap kaget. Ada urusan bisnis yang ingin aku bicarakan dengannya, tambah Sophia. Tak ingin Hendra berpikir bahwa dia bertanya Daniel untuk hal tertentu. Hendra menganggukkan kepala. Mimik yang dia tunjukkan menyatakan dengan jelas bahwa dia sendiri tidak tahu kapan tuannya itu pulang. Sophia menarik sudut bibirnya kecewa. Baiklah, kalau begitu mungkin lebih baik aku bertanya besok pagi saja. Kalau boleh tahu, apa yang ingin Nona bicarakan dengan Tuan? Hendra bertanya. Mungkin saat Tuan sudah pulang, saya bisa langsung memberitahunya. Perusahaanku mengajukan kerjasama dengan perusahaan Daniel. Sophia membuka pembahasan. Dan aku butuh kepastiannya. Apakah Daniel setuju atau tidak? Karena Daniel belum memberikan jawaban. Hendra menganggukkan kepala. Baik Nona, akan saya sampaikan kepada Tuan. Sophia langsung berjalan menuju kamarnya. Ada beberapa pekerjaan kantor yang harus dia selesaikan malam ini juga. Dan mungkin dia akan bergadang karena pekerjaannya itu. Hidupnya sekarang ini memang sangat melelahkan. Baru pertama kali ini ada pengantin yang memilih jajan di luar ketimbang dengan istrinya. Semua baik-baik saja kan bro? Levi, teman Daniel, bertanya. Daniel meneguk minumannya. Rasa panas seketika menjalar di tenggorokannya. Perasaan istrimu sudah aduhai gitu? Apa pelayanannya kurang? Timpal Aldo. Aku dengar kau juga membawa 2 wanita dari klub ini ke rumahmu. Apa itu benar? Tambah Levi. Gosip mudah menyebar, apalagi untuk sosok Daniel yang sering menjadi sorotan. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, ada pula penjilat yang ingin. Benarkah? Aldo menatap Levi serius akan mengkonfirmasi berita itu. Levi menganggukkan kepalanya, menuang minuman pada gelas dan menariknya. Daniel, Levi, dan Aldo, ketiganya merupakan sahabat dekat. Bahkan saat pernikahan Daniel, mereka berdua menjadi groomsmen. Dan sudah bukan cerita baru lagi kalau Daniel tidak menyetujui pernikahan tersebut. Dia setuju demi ibunya. Namun untuk beberapa hal, Levi tidak setuju dengan perlakuan Daniel pada istrinya tersebut. Dengar aku bro, sebesar apapun rasa tidak sukamu pada istrimu itu, menurutku kalau sampai membawa wanita lain ke dalam rumah, itu sudah keterlaluan, komentar Levi. Dia memang tidak melihatnya secara langsung, dan mungkin saja itu hanya berita bohong. Tetapi mungkin saja Levi sudah mengenal Daniel sejak lama, jadi hal itu bisa saja dilakukan oleh pria itu. Levi menyuruh untuk melakukannya di luar rumah, Guru Aldo. Daniel belum mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menegarkannya saja. Dan beranggapan jika yang dilakukan itu benar. Pernikahannya dengan Sophia hanya pernikahan di atas kertas. Salah satu poin di perjanjian itu berisi bahwa Sophia tidak perlu ikut campur dalam urusan Daniel. Dia bebas melakukan apapun.
termasuk membawa gadis pulang ke rumahnya. Sebagai pria normal, tentu dia membutuhkan wanita. Bagaimana bisa dia hidup dengan menahan hasratnya? Apa kalian masih mendengarkan berita tentang Melanie? Tanya Daniel tiba-tiba. Levi dan Benny saling tatap. Temannya itu selalu mencari tahu sesuatu yang seharusnya menjadi buku lama yang tak perlu dibuka. Levi meletakkan gelasnya ke meja. Sudah kubilang, dia bahagia dengan kehidupannya sekarang ini. Apa itu tidak cukup untuk membuatmu membuka hati? Ya, Daniel perlu membuka hati untuk wanita lain. Dan kalau bisa untuk istrinya sendiri. Melanie hanya kisah lama. Dan biarkan hal itu berlalu dengan semestinya. Aldo memilih bungkam. Dia tidak terlalu paham cinta. Jadi dia tak bisa memberikan saran apapun pada sahabatnya itu. Baiklah kalau begitu. Daniel berdiri, lantas meninggalkan keduanya tanpa perlu banyak bicara. Hai Daniel, kamu kemana? Levi berteriak. Anak itu kenapa selalu mencari-cari orang yang bahkan tidak mempedulikannya? Jawabnya Levi. Aldo menengus tandas vodkanya sebelum memberikan komentar. Aldo meneguk tandas minumannya sebelum memberi komentar. Aku tidak mengerti cinta, tapi bisa aku simpulkan kalau cinta itu membuat seseorang kehilangan logika. Tandasnya. Daniel diceraikan tanpa alasan oleh istrinya. Dan dari yang diketahui, mantan istri Daniel hidup bahagia dengan seseorang. Tapi bagaimana dengan Daniel? Hidup pria ini menjadi tak karuan. Jika bukan karena jodohkan, entah sampai kapan pria itu akan melajang dan terpuruk karena perceraiannya.